Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Gaza benar-benar telah sangat mencekam dan hampir sepenuhnya ya tinggal di bagian perkotaan. Ya, pinggiran Gaza semua sudah dikuasai oleh Israel dan mereka akan segera masuk ke dalam kota. Ya, jadi pinggiran kota sudah dikuasai seluruhnya. Jadi Gaza ini benar-benar sudah dikepung dan Hamas benar-benar sudah ketakutan, benar-benar ketakutan ya. Dan Israel menemukan beberapa fakta, ya, beberapa fakta di lapangan ketika mereka masuk ke Gaza, ya, ke jalur Gaza, bukan hanya jalur Gaza ya, ketika mereka sudah hampir menguasai sepenuhnya jalur Gaza, kawan-kawan, Israel menemukan beberapa fakta, ya, fakta yang sudah saya bahas tadi siang, yaitu ya ternyata rumah sakit ya yang ada di Gaza itu ternyata menjadi sarang sarang persembunyian, bahkan menyuplai bahan bakar ya ke Hamas. Ya, ke Hamas dan itu ya mengerikan ya. Itu fakta yang ditemukan oleh Israel. Tapi hari ini saya mendengarkan banyak sekali ya klarifikasi ya dari pihak rumah sakit ketika militer Israel membuka fakta ini, mereka menyertai itu dengan rekaman-rekaman ya, baik rekaman suara maupun rekaman video, dan memang detail apa yang mereka pertontonkan di publik, membuka fakta ya, menyuplai ya bahan bakar ya, bahkan mungkin obat-obatan ya, bahkan itu menjadi tempat ya, tempat Hamas juga bersembunyi ya, meluncurkan roket mereka untuk menyerang ya Israel. Dan tahukah saudara fakta menarik lainnya, bukan hanya rumah sakit loh yang mereka pakai, bukan hanya sekolah-sekolah, bukan hanya fasilitas-fasilitas PBB. Makanya jangan jangan kaget, dan kenapa juga PBB tidak berani marah atau tidak mengecam Israel dengan kemarahan yang berlebihan, ya karena memang ya ketika Israel menghancurkan markas PBB, kawan-kawan, ternyata di markas PBB itu juga ya ada terowongan-terowongan yang dibuat oleh Hamas untuk bersembunyi di sana. Ya, bahkan di rumah-rumah sakit ada terowongan-terowongan yang dibuat oleh Hamas untuk bersembunyi, menyimpan senjata-senjata mereka di sana. Makanya kita lihat reaksi PBB tidak terlalu berlebihan ketika Israel menghancurkan kamp PBB. Ini kawan-kawan yang menarik ya, IDF ya, Israel temukan taman bermain kanak-kanak. Ya, taman bermain kanak-kanak itu juga menjadi tempat ya peluncur roket Hamas. Ya, jadi kawan-kawan, ketika Israel merilis ya informasi bahwa taman kanak-kanak ya, taman bermain ya anak-anak kayak kanak-kanak itu menjadi tempat Hamas juga meluncurkan roket, tempat persembunyian Hamas, itu mereka menunjukkan bukti video dan mereka memberitakan itu ketika mereka ya telah menggempur ya Hamas. Dan saat ini ya seluruh tepian Hamas itu sudah dikuasai oleh Israel. Tinggal di bagian kota yang mungkin sedikit waktu lagi dalam minggu-minggu ini mungkin sudah akan dikepung, ya sudah akan ya Hamas mungkin akan selesai ya. Dan saya mendukung ya Hamas memang harus diberantas karena mereka lah, saya sering ulang-ulang ya, kalau mereka lah biang kerok kenapa masyarakat Palestina tidak sejahtera. Kenapa ya Palestina Israel tidak bisa damai. Padahal kita tahu ya Fatah ya pemerintah otoritas Palestina yang diakui oleh seluruh dunia itu merindukan ya Israel dan Palestina itu damai. Tapi Hamas tidak mau itu. Jadi itu dia kawan-kawan dan Bapak Ibu semua cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama ya, satu penjelasan ataupun satu uraian dari Bang Pavel dan karenanya bagaimana menurut kalian dan apa yang terjadi di sana. Memang yang sudah hampir 6 pekan ini telah memunculkan banyak reaksi, banyak tanggapan, banyak opini di ruang publik, dan itu bukan hanya di bangsa kita di Indonesia ya, tapi juga di tengah-tengah masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional, dan ada yang pro, ada yang kontra terkait dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Nah, ini kita mesti sepakati dulu kawan-kawannya, kita mesti menggarisbawahi ini bahwa apa yang sedang berlangsung ini adalah Israel versus Hamas, bukan versus Palestina ya. Jadi yang jelas adalah versus Hamas teman-teman ya.
Dan karena itu mari kita lihat beberapa jam belakangan memang ramai sekali ya pembahasan dari berbagai media ya terkait dengan rumah sakit ya, usai pihak dari IDF ya Israel melalui juru bicaranya kawan-kawannya Daniel Hagari ya namanya itu ya. Jadi dalam penjelasannya juga disertai dengan gambar-gambar, disertai dengan video-video ya, yang mana mereka menemukan ya, entah bagaimana mereka menemukan itu kawan-kawannya terkait dengan terowongan Hamas ini yang berada di bawah fasilitas-fasilitas publik ya, ada taman kanak-kanak tadi dikatakan, ada rumah sakit dan segala macamnya. Dan ternyata di bawahnya itu ya justru itu dimanfaatkan oleh pihak Hamas ya sebagai tempat bersembunyi ya, ataupun sebagai markasnya mereka, dan disitulah mereka melakukan ya serangan-serangan terhadap Israel. Nah, karena itu kawan-kawan semua, kalau kita perhatikan ya, berarti ini kan mengingatkan kita pada apa yang sedang ramai dibicarakan beberapa minggu belakangan ya terkait dengan Israel yang disebut Hamas yang disebut-sebut ya, sering sekali mereka ini menjadikan warga ya ataupun masyarakat sebagai tameng mereka teman-teman, dan ini semakin masuk akal lagi ya ketika sekitar 4 minggu yang lalu pihak Israel menghimbau warga di kota Gaza untuk segera meninggalkan kota, justru Hamas menghimbau warga tetap di kota. Nah ini ya Bapak Ibu ya, apakah ini terkait dengan Israel karena sebelumnya sudah melihat bahwa memang markas-markas Hamas ini ada dalam terowongan di bawah fasilitas publik, ataukah bagaimana teman-teman ya, sehingga kemudian kan pihak Hamas langsung dengan bersegera mengantisipasi dan justru menyampaikan kepada warga di kota Gaza untuk tidak mengindahkan ataupun yang mereka tetap di kota. Nah karena itu Bapak Ibu semua ya, ini memang yang kemudian sedang ramai sekali diperbincangkan, dan tadi juga saya sempat ya mendengarkan adanya banyak klarifikasi ya, bantahan-bantahan dan berbagai macam opini mengenai pihak dari Israel yang mengklaim ya menemukan bahwa rumah sakit itu teman-teman ya dijadikan ya sebagai tameng ya, ataupun kemudian terowongan bawah tanahnya itu ya Bapak Ibu semua dipakai oleh pihak Hamas, atau memang Hamas yang membuatnya Bapak Ibu ya. Ya, sebenarnya menjadi pertanyaan pertamanya adalah apakah kemudian ya pihak dari rumah sakit yang ada di sana mengetahuikah yang mengenai ruang bawah tanah yang mereka itu dipakai oleh pihak Hamas, ataukah seperti apa teman-teman ya? Mengetahui ataukah pura-pura tidak tahu, atau memang tahu teman-teman? Nah itu yang menjadi pertanyaannya. Dan kawan-kawan semua, memang sampai detik ini saya juga secara pribadi ya melihat ya, wah berarti ini pihak Israel ini canggih sekali ya, sehingga pun mereka bisa mendeteksi ya bahwa ruang bawah tanah ya, ataupun bagian bawah dari fasilitas-fasilitas publik ini adalah tempat terletaknya markas ataupun terowongan Hamas ya. Bahkan Bapak Ibu semua, silakan Bapak Ibu lihat ya satu penjelasan ataupun satu cuplikan video di sesi sebelum ini, teman-teman bisa memperhatikan di sesi sebelum video kita ini, teman-teman bisa melihatnya di situ. Itu dipresentasikan langsung oleh juru bicara IDF ya, Daniel Hagari itu menjelaskan sambil menunjukkan gambar-gambar ya, ataupun foto-foto terkait dengan temuan mereka, dan memang dijelaskan bahwa apa yang dipresentasikan itu tidak seluruhnya ya disampaikan kepada publik, tetapi katanya itu sudah dibagikan kepada pihak intelijennya mereka, dan semuanya setuju ya. Dan pertanyaannya kawan-kawan, setelah mereka menemukan hal seperti itu, kira-kira langkah apa yang bakalan dilakukan oleh pihak Israel usai menemukan terowongan Hamas ya di bawah fasilitas publik, termasuk di rumah sakit itu teman-teman ya. Jadi memang bahkan beberapa jam lalu teman-teman itu ramai sekali katanya juga ya pihak dari Israel menyebut ya bahwa rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, katanya di bawahnya itu katanya kawan-kawannya ada terowongan Hamas juga ya. Nah tadi saya juga sempat dengar ada ulasan-ulasan yang kemudian membantah ya terkait dengan hal tersebut ya, dari beberapa pihak itu membantah bahwa hal itu katanya tidak demikian ya. Nah memang akhirnya kawan-kawan ini kan muncul banyak opini ya, muncul banyak gagasan, banyak reaksi dan segala macamnya, dan siapa yang kita percaya kalau sudah seperti ini ya? Tentu kembali kepada masing-masing ya teman-teman. Bapak Ibu mau percaya kepada siapa ya? Itu kembali kepada masing-masing ya. Karena memang situasinya ini teman-teman, informasi ini karena kita ada di era digital secanggih sekarang ini ya, ini kan semua hal ya disajikan ke ruang publik, dan kembalilah kepada kita masing-masing mau percaya kepada siapa. Nah itu dia kawan-kawan ya. Karena kan saya tidak bisa menyimpulkan ya Bapak Ibu kawan-kawan semua harus percaya kepada siapa. Ini kan tergantung cara penilaian ya. Tapi saya mencoba menyajikan beberapa informasi yang berkembang ke teman-teman, dan ke teman-teman bisa memperhatikan juga. Saya ada sertakan satu cuplikan video di sesi kita sebelumnya. Bapak Ibu bisa langsung mendengarnya di situ, dan itu langsung disampaikan ya
oleh apa namanya juru bicara IDF ya, dari pihak Israel teman-teman. Jadi bahkan juga sudah ada terjemahannya kawan-kawannya, di situ sudah ada terjemahannya. Jadi Bapak Ibu semua ya bisa langsung mendengarkan di sesi kita sebelumnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua ya, satu pesan yang selalu saya ingatkan adalah sebenarnya apapun situasi opini yang sedang berkembang, ya orientasi dan situasi yang paling dibutuhkan hari ini adalah atas kondisi di sana cepat selesai kawan-kawan ya. Situasinya ini cepat mereda, situasinya ini segera membaik ya. Jadi itu yang secara pribadi selalu saya harapkan karena kasihan sebenarnya yang menjadi warga biasa ya. Jadi sekian teman-teman dan mari kita lihat dulu updatean ya. Saya coba bagian kepada teman-teman dulu ya apa namanya korbannya ya. Sudah berapa ini teman-teman? Oh ini dia Bapak Ibu ya. Ini beberapa jam yang lalu di sini dikatakan teman-teman ini beberapa jam yang lalu ya. Ini 6 jam ya. Apa namanya 10.000. Ini dia Bapak Ibu ya. 10.000 teman-teman ya. Wah ini bukan angka yang biasa kawan-kawan. Ini angka yang sangat besar sekali ya. Jadi karena itulah penting sekali untuk situasi di sana segera terwujudnya perdamaian, segera terwujudnya situasi yang normal. Jadi sekian Bapak Ibu, salam toleransi, salam damai bagi kita semua.